Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah ditunggu-tunggu sejak tanggal 1 Oktober, harusnya Sang Menteri Syahrul Yassin Limpo sudah sampai di Republik ini. Ternyata dia hilang entah kemana. Apakah dia pergi ke dunia lain, atau apakah dia sedang mempersiapkan, atau dia lagi terlibat sesuatu apa, kita semua tidak tahu. Walaupun pengumuman resmi dari beberapa rekan separtainya, Syahrul Yassin Limpo terpaksa menjalani perawatan di Roma, Italia karena penyakit prostatnya kambuh. Syahrul Yassin Limpo tiba di Republik ini pada pukul 18.06, langsung dijemput, kemudian beliau pun dibawa ke Nasdem Tower untuk bertemu dengan Sang Surya. Aneh sobat-sobatku semuanya. Beberapa waktu sebelumnya dari Nasdem itu petingginya mengeluarkan kalimat bahwa Syahrul Yassin Limpo dipaksa pulang oleh Surya Paloh. Tentunya untuk menghadapi proses pemeriksaan ini. Nah, kemudian muncul kabar ternyata beliau sudah dalam perjalanan pulang. Berikutnya lagi keluar lagi berita yang mengatakan bahwa sebelum ketemu Joko Widodo harus ketemu Surya Paloh dulu. Nah, ada apa ini? Ada apa? Kita semua bertanya-tanya dan bertakon-takon. Menggelikan memang ini Partai Nasdem ini. Mengangkat atau mendeklarasikan capres yang dideklarasikan adalah orang yang berada di luar koalisinya dia di kepemerintahan. Bahkan yang dideklarasikan adalah antitesa dari presiden yang ada sekarang. Presiden sekarang mampu membangun 158 proyek strategis nasional. Dia hanya membangun beberapa patung dari bambu di DKI Jakarta, tapi berani ngoceh. Inilah dia, capresnya Koalisi Perubahan. Hebat benar sobat-sobatku semuanya. Jokowi berhasil membangun bendungan, Anies Baswedan berhasil membangun sumur resapan di Jakarta. Jokowi bendungan digunakan untuk kemaslahatan dan hidup orang banyak rakyatnya. Anies membangun sumur resapan yang mengakibatkan kecelakaan di DKI Jakarta. Inilah antitesa atau anti-antinya Jokowi pokoknya daya. Nah, sobat-sobatku semuanya, Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan dalam jabatan. Dan ternyata di dalam penggeledahan di rumah dinasnya itu ditemukan 12 pucuk daun muda. Pucuk senjata api 12. Dugaan sementara adalah pemerasan dalam jabatan, ditemukan 12 pucuk senjata. Nah, untuk apa? Kita juga tidak tahu, karena yang namanya senjata itu kan untuk mengamankan diri sendiri. Tentunya jika kita merasa tidak aman, atau kita merasa takut, atau kita merasa ada sesuatu yang membahayakan dengan diri kita pada saat kita sedang berada di luar rumah atau berkegiatan di luar. Kita butuh senjata bagi yang memang berkaitan dengan hal-hal yang tidak enak, atau bagi mereka yang merasa bahwa dirinya tidak aman dengan hidupnya dan lebih aman dengan senjata. Itu bisa jadi. Tetapi ini 12 pucuk senjata ditemukan di dalam rumah dinas seorang menteri, yang dimana tentunya seorang menteri pasti banyak juga pengawalnya dong. Masa menteri didiamkan saja? Wong kalau menteri jalan dari rumah dinas ke kantor aja dikawal pakai nguing kok ya. Begitu juga sobat-sobatku semuanya, di rumah dinas itu pun ditemukan sejumlah uang 30 miliar rupiah. Bukan jumlah yang banyak, tetapi sesuatu jumlah yang sangat aneh bagi saya. Kenapa aneh? Karena dalam laporan LHKPN Sang Menteri yang tahun kemarin, jumlah kekayaannya total itu hanya sekitar 20 miliaran sekian sobat-sobatku semuanya. Total kekayaan 20 miliar sepertinya bagi seorang menteri yang merintis dari bawah dengan jabatan-jabatan yang ada yang dia pegang selama ini,
adalah suatu hal yang mungkin logis, dan itu adalah berarti mungkin menteri ini bersih. Yang aneh bagi saya adalah LHKPN total kekayaannya itu 20 miliar, tapi di kantornya ada 30 miliar. Nggak apa-apa sobat-sobatku semuanya. Dalam falsafah Jawa ada kata-kata ora popo ketok kiri sing penting duit akeh. Nah ini cilaka sobat-sobatku semuanya. LHKPN-nya biasa-biasa aja, tetapi ketemu duit yang melebihi kekayaan seumur hidup dia sampai dengan hari ini. Total kekayaannya itu 20, tetapi duit yang ditemukan itu 30. Itu yang ditemukan di kantor loh. Yang di kantor, yang di rumah dinas. Lah kalau rumah yang lainnya, atau di tempat yang sana, atau di tempat yang lain, yang bisa menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, bisa jadi loh ya, kita nggak bisa nuduh. Ini hanya gambaran kasar saja. Menurut saya ada sesuatu yang aneh dengan menteri ini. Memang saat dari rumah kemudian KPK berangkat ke kantor kementerian, di situ disitalah beberapa dokumen pendukung yang mungkin bisa dijadikan barang bukti untuk kasus ini. Tapi sobat-sobatku semuanya, pada saat itu terjadilah sebuah perbuatan untuk menghalang-halangi pemeriksaan, dan orang ini sebentar lagi mungkin akan jadi tersangka juga. Pencobaan menghilangkan barang bukti dengan disobek atau yang lainnya. Sebuah perbuatan yang sangat mencurigakan karena ada beberapa bukti berupa transaksi-transaksi kemana aliran dana dicoba untuk dilenyapkan dengan disobek sehingga tidak sampai ke tangan pemeriksa yang mungkin bisa membuktikan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Sebetulnya Syahrul Yassin Limpo sudah disematkan status tersangka oleh KPK. Hanya bedanya memang belum diumumkan secara resmi. Ini aja. Tetapi dari pemeriksaan saksi-saksi itu indikasinya sudah jelas dia pasti tersangka. Cuma mungkin KPK ingin membuat sesuatu yang begitu kena, kamu tidak bisa lari. Dan itu pasti, mungkin seperti ini. Sehingga diulurlah waktu untuk mengumumkan sambil mencari bukti-bukti pendukung yang lainnya. Petinggi Nasdem sudah memprotes dengan menanyakan sejak kapan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Lucu sobat-sobatku semuanya. Lucu memang. Tapi ya sudahlah, biar dia senang dulu. Nasdem biar senang dulu karena kita tahu ada beberapa petingginya yang juga masuk kandang, yaitu mantan Sekjen Johnny G. Plate dengan menilep dana sebesar 8 triliun dari anggaran 10 triliun. Sebuah perbuatan yang sangat biadab. Sekarang kita menunggu status dari Syahrul Yassin Limpo ini diumumkan oleh KPK dan pemeriksaan selanjutnya. Pemerasan dalam jabatan, pemilikan senjata api, menghalangi pemeriksaan dengan menghilangkan barang bukti. Apakah ini semua akan terbukti nantinya? Kita tunggu sobat-sobatku semuanya, dan yang jelas dan pasti Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan aparat-aparat pendukungnya saat ini tampaknya sedang bersih-bersih, dan tampaknya memang harus dibersihkan begundal-begundal ini agar negara kita bersih dari korupsi dan negara kita bisa menikmati hasil-hasil pembangunan yang harusnya sejumlah uang 30 miliar itu bisa dinikmati mungkin oleh sektor-sektor pertanian, entah itu dalam bentuk apalah, pupuk atau bantuan mesin atau bagaimana, tetapi karena akhlak dari oknum-oknum pejabatnya sehingga duit itu tidak dilempar ke bawah tetapi dilempar ke atas, masuk ke dalam rekening atau masuk dalam rumah-rumah dinas seperti ini. Jika bicara soal korupsi, memang tidak ada jalan lain. Menurut saya, tidak ada jalan lain kecuali membuat efek takut untuk melakukan korupsi, bukan efek jera. Karena ternyata terbukti tidak ada yang jera, dan korupsi ini bukannya semakin berkurang, semakin banyak, bahkan semakin biadab. Bikin efek takut. Salah satu cara yang mungkin sangat efektif untuk membuat efek takut adalah
tembak mati pelaku korupsi. Tanpa tawar-menawar lagi. Tidak perlu ada banding, tidak perlu ada kasasi, tidak perlu ada peninjauan kembali. Begitu terbukti dan diketok palunya oleh hakim di pengadilan, sah, terlibat, dan terbukti, maka langsung kalau menteri dibawa ke Monas, dor di situ. Biar semua rakyat tahu, inilah yang harus diperlakukan kepada seorang yang melakukan hal-hal yang biadab kepada rakyat. Jangan berpikir hak asasi manusia. Jangan berpikir melanggar HAM. Karena yang dia lakukan itu jelas-jelas melanggar HAM. Bayangin 8 triliun itu kalau betul-betul masuk ke seluruh rakyat pembangunannya. Itu ada berapa juta rakyat yang bisa menikmati hasil pembangunan. Berapa juta rakyat yang ekonominya bisa terangkat. Berapa juta rakyat yang sekolahnya bisa beres. Berapa juta rakyat yang bisa memiliki karir politik, karir swasta, dan bisa menghidupi keluarga dengan baik. HAM mereka mana? Di mana HAM mereka? Kenapa kita harus melihat HAM-nya mereka terus? HAM-nya para koruptor itu. HAM-nya mereka rakyat ini loh, jutaan ini mana? Mereka cuma satu, selesaikan aja sudah. Nggak usah banyak tawar-tawaran, nggak usah banyak mulut, nggak usah banyak cincong. Ketok palu, sah, terbukti, dor. Selesai. Tidak menghamburkan anggaran negara memberi mereka makan di dalam lapas. Kita jadi mengerti kenapa rancangan undang-undang perampasan aset sampai hari ini tidak disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali kasus-kasus yang sedang menunggu. Sebentar lagi masih ada nih, Kementerian Perdagangan ini juga dalam proses ini, sobat-sobatku semuanya. Dugaan dari 2015 sampai dengan 2023 ada penyelewengan-penyelewengan di situ. Nah, sobat-sobatku semuanya, mau kapan perampasan aset bisa disetujui? Jadi menurut saya tidak perlu banyak macam-macam, tidak perlu banyak proses, terbukti, sah, langsung jebret, selesai. Itulah keinginan saya, keinginan mungkin juga ini merupakan keinginan sebagian besar rakyat Republik ini yang menghendaki negara ini bisa segera beres dan rakyat disejahterakan. Salam Opidantos.